Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Utami dengan NIM 210002426 dari kelas D mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Dr. Fitriatus Saliha SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai pendaftaran hak cipta di Indonesia. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu hak cipta sendiri. Nah, hak cipta itu merupakan kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum secara langsung ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, baik dipublikasi, dicetak, diupload, atau disiarkan. Perlindungan hak cipta ini diberikan oleh negara secara langsung kepada penciptanya dengan prinsip deklaratif. Nah, namun perlindungan ciptaan ini masih perlu didukung dengan dokumentasi atau pencatatan kepada negara, yakni dalam bentuk pendaftaran hak cipta sendiri. Yang mana pendaftaran ini tuh merupakan upaya pemerintah untuk membantu para pencipta melindungi hasil karyanya melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Dengan adanya pendaftaran ini, pencipta dapat menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan atau mengeklaim ciptaannya. Lalu, ada dua jenis ciptaan, yakni ciptaan yang dapat didaftarkan dan juga ciptaan yang tidak dapat didaftarkan. Nah, ciptaan yang dapat didaftarkan itu merupakan jenis karya yang tergolong semata-mata pada bidang seni, sastra, maupun pengetahuan. Antara lain seperti peta, seni batik, arsitektur, fotografi, lagu atau musik, ceramah, pidato, buku, dan lain sebagainya. Dan adapun ciptaan yang tidak dapat didaftarkan itu antara lain adalah gambar atau logo sebuah merek atau barang dan jasa yang diperdagangkan. Adapun hal ini karena pendaftaran tersebut itu tergolong pada pendaftaran merek, bukan pendaftaran hak cipta. Dan juga barang atau produk dengan desain unik dan baru yang diproduksi dan diperdagangkan secara massal di bidang industri. Produk tersebut dilindungi melalui pendaftaran desain industri, bukan hak cipta. Selanjutnya, sebelum melakukan pendaftaran hak cipta, ada beberapa syarat dan juga dokumen dan data yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yakni fotokopi identitas pemohon atau fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang jika pemohon merupakan badan hukum. Lalu, yang kedua, contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya. Yang ketiga, surat pernyataan kepemilikan ciptaan atau hak terkait. 4. Surat pengalihan hak, yang mana jika pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada pemegang hak cipta. 5. Surat persetujuan tertulis dari pemohon yang mewakilkan kepada salah satu pemohon untuk menandatangani permohonan. Dalam hal ini jika pemohon tersebut diajukan oleh lebih dari satu orang pemohon secara bersama-sama. 6. Surat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa konsultan. Yang ketujuh, terjemahan dalam bahasa Indonesia jika terdapat surat-surat kelengkapan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. 8. Bukti pembayaran biaya. 9. Jenis dan judul ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan. 10. Tanggal dan tempat ciptaan atau produk hak terkait diumumkan untuk pertama kalinya. 11. Uraian ciptaan atau produk hak terkait. Nah, selain dari dokumen dan data di atas, pemohon juga wajib melampirkan file contoh ciptaan baik dalam bentuk PDF, MP4, atau JPG, tergantung dari jenis ciptaan yang dicatatkan. Lalu selanjutnya terkait bagaimana sih cara mendaftarkan hak cipta itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan terkait bagaimana prosedur mendaftarkan hak cipta melalui online, karena dalam hal ini sekarang itu pendaftaran hak cipta sudah bisa dilakukan melalui online dengan berbagai langkah. Yang pertama antara lain membuka situs hakcipta.dgip.go
www.go.id pada browser, lalu pilih menu e-filing dan klik menu registrasi akun hak cipta. Setelah berhasil membuat akun, maka pilih menu pengajuan pencatatan digital. Kemudian nantinya akan dimintai untuk mengisi sejumlah formulir. Nah, formulir tersebut harus diisi dengan benar. Nah, jika sudah, silahkan klik daftar. Selanjutnya akan dimintai juga mengunggah beberapa dokumen lampiran yang dibutuhkan seperti surat pernyataan, surat pengalihan hak jika pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, contoh ciptaan, dan KTP. Jika sudah, nantinya silakan melakukan pembayaran PNBP melalui bank sesuai nominal tertera dengan memasukkan kode billing. Kemudian, data akan melalui tahap pemeriksaan formalitas oleh DJKI. Nah, pemeriksaan formalitas ini adalah tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran berdasarkan sistem first to file. Bagi ciptaan yang berhasil melewati tahap verifikasi, DJKI akan menerbitkan surat catatan ciptaan yang dapat diunggah pada menu hak cipta. Yang terakhir, jika sudah masuk ke menu hak cipta, nantinya kita bisa memilih opsi sertifikat untuk melakukan pengunduhan. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan saya mengenai presentasi pendaftaran hak cipta di Indonesia. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.